Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersamanya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem ketika telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung itu. Kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Maka kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi Dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dan dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, rekan muda dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Romo. Kita akan mengawali Trihari Suci dan kita sudah memasuki Pekan Suci dengan merayakan Minggu Palma, di mana Tuhan Yesus diangkat menjadi Raja Yerusalem, tetapi bukan Raja yang menguasai secara politik, tetapi Raja yang benar-benar rendah hati.
tunggangannya adalah keledai. Dan pengikutnya adalah orang-orang biasa. Maka kita pada hari ini merayakan bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus masuk ke Yerusalem sebagai raja hanya untuk menderita, mengawali penderitaannya. Nanti di Yerusalem Yesus akan memanggul salib, akan menderita, wafat di kayu salib untuk kita semua. Maka pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kita bersama Kristus akan memasuki Yerusalem. Kita akan berarak masuk ke dalam gereja. Kita mengenang bagaimana Yesus dahulu bersama para muridnya, bersama orang banyak, berarak masuk ke Yerusalem untuk menderita. Dan ini menjadi peristiwa penting bagi iman kita, iman kekatolikan, bahwa inilah inti iman kita masing-masing. Yesus menyelamatkan kita semua, menebus kita semua melalui penderitaan, melalui pengorbanan untuk kita semua. Mari kita hayati semuanya ini sebagai peristiwa iman untuk kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita akan berarak menuju gereja sambil diiringi nyanyian. Sebagai lagu perarakan Manda Bakti nomor 394. Terpuji Raja Kristus, mulia selamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putra-Mu itu, serta menjadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggul salib kami sendiri. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika dinodai, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku.
tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Semua yang melihat aku menolak. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah yang melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengapung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang di atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Maka aku akan memasmurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Yesus Kristus telah merendahkan dirinya
maka Allah sangat meninggikan dia. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah bangkit bagi kita. Dia telah sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita telah merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, dan ini menjadi peristiwa yang sangat memilukan pada waktu itu. Tuhan Yesus yang dianggap sebagai Raja yang bisa membuat mukjizat, melakukan apa saja, menggandakan roti, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tetapi tidak berdaya sama sekali. Tentu banyak orang kecewa. Para murid juga kecewa. Kenapa Yesus tidak membuat mukjizat? Ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus menderita, banyak orang kehilangan iman. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kisah sengsara yang kita renungkan pada hari ini, kita boleh mencontoh sikap masing-masing. Apakah ketika dalam penderitaan kita masih tetap setia untuk mengikuti Tuhan Yesus? Seperti Yudas yang tidak setia mengkhianati Yesus. Simon Petrus tidak berani mengakui Yesus ketika Yesus menderita. Para murid yang lain lari meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak sanggup untuk
mengikuti jalan salib? Apakah kita berani mengikuti jalan salib seperti wanita-wanita tadi, wanita-wanita Yerusalem, Bunda Maria yang setia mengikuti Yesus, Yohanes murid yang dikasihi juga setia mengikuti Yesus, Simon dari Kirene berani menggantikan Tuhan Yesus, membantu Tuhan Yesus memanggul salib. Atau seperti seorang penjahat yang malah menghujat Yesus, yang satunya menghujat, yang satunya bertobat, menyadari kesalahannya. Atau seperti seorang tentara yang juga bertobat ketika melihat Yesus menyujukkan tombaknya di lambungnya. Sungguh benar ini anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bersama kisah sengsara ini. Mengambil tokoh masing-masing yang ada dalam bacaan tadi. Apakah saya setia mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti jalan penderitaan? Apakah saya berani mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya, Juru Selamat saya? Apakah saya setia kepada Yesus? Ini yang menjadi permenungan bagi kita semua. Sebagai murid-murid Kristus, apakah saya bisa setia? Seperti Bunda Maria yang meskipun pilu hatinya, akhirnya memangku putranya di bawah salib yang wafat. Seorang ibu yang melihat anaknya diolok-olok, ditendang, diludahi, dihina, dicambuk semuanya. Kalau kita memposisikan kita sebagai Bunda Maria, tentu sungguh pilihan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk merenungkan masing-masing tokoh yang ada dalam Injil hari ini, dalam kisah sengsara. Menjadi pertanyaan bagi kita, di mana peran saya? Apakah saya seperti orang banyak yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia? Semoga melalui peristiwa kisah sengsara ini juga semakin menumbuhkan iman kita semua, Bapak Ibu semuanya, kita semuanya, Romo juga, agar dalam menghadapi persoalan kehidupan, dalam menjalani kehidupan kita masing-masing, kita juga dikuatkan. Karena Yesus sudah memanggul salib beban dosa-dosa kita semua. Kita juga diajak untuk berani memanggul salib kita masing-masing bersama Tuhan Yesus. Dan kita dijanjikan bahwa dalam penderitaan itu ada keselamatan, ada Paskah. Tanpa Jumat Agung tidak ada Paskah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mohon rahmat berkat Tuhan agar kita mampu untuk mengikuti Tuhan Yesus, tetap setia mengikuti jalan penderitaannya, agar kita pun juga ikut dibangkitkan bersama Dia, ikut merayakan Paskah, sukacita, kegembiraan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah mendapat para pengurus baru, dan Romo nanti akan memanggil dan memberkati. Nanti Romo akan memanggil dan silakan nanti maju ke depan. Untuk ketua stasi yang baru, kepengurusan yang baru, Ketua stasi Antonio Suci Bangun, silakan maju. Wakil Ketua Yusuf Ismanto,
Sekretaris 1 Emmanuel Kristianto, Sekretaris 2 Andar Kurniawan, Bendahara 1 Saudari Francisca Wahyuningsih, Bendahara 2 Ibu Kristina Nuriati, Seksi Liturgi Saudara Robertus Agus Pintoro, Katekese Bapak Antonius Samson, perlengkapan dan aset Saudara Lucius Supriyanto dan Antonius Yuniantoro, pemuda atau OMK Saudara Thomas Seri Wahyono, WK atau rumah tangga Ibu Supriyani, untuk pendidikan atau juga pihak Ibu Tia Irawati, Saudara Marintan Simbolon, dan Humas Bapak F. Kardio dan Bapak Agustinus Basuki. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kepengurusan kita. Semoga mereka juga dapat mengemban tugas mulia ini dengan pemberian totalitas untuk gereja kita. Kita dukung bersama, kita doakan bersama saudara-saudari kita ini yang senior-senior, yang mungkin juga dulu menjadi ketua setasi atau apapun itu, mohon dukungannya. Jangan melihat kejelekan-kejelekan, mencari kesalahan-kesalahan, tetapi mari kita dukung bersama. Kita dukung bersama demi kemajuan gereja kita. Dan kepengurusan ini adalah sebuah tim, semuanya sebuah tim. Maka saling berkomunikasi, saling bekerja sama, saling bahu-membahu untuk membangun gereja kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama, memohon karunia Roh Kudus agar mereka juga senantiasa dikuatkan dalam tugas pelayanan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Penyayang, pandanglah dengan rela akan saudara-saudari kami ini yang sejak hari ini akan memulai tanggung jawab tugas pengembalaannya untuk stasi Rantau Raso ini. Sebagai pengurus-pengurus yang baru, dengan rendah hati kami mohon kepadamu, berkenanlah memberi berkat dan bantuanmu kepada saudara-saudari kami ini. Semoga mereka dapat memberikan diri secara total, memberikan seluruh hidupnya untuk kemajuan gereja, khususnya di stasi kami ini, dengan semangat pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab, terutama dengan semangat cinta kasih sama seperti Yesus Kristus, Juru Selamat dan Guru kami, yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi semua orang. Maka pandanglah ya Tuhan dengan rela, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka semua, kepengurusan yang baru. Semoga mereka mampu untuk menjadi pengurus-pengurus yang baik, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pengembalaannya. Maka berkatilah mereka semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita berbaharui iman kita di hadapan Allah. Aku percaya akan Allah, kuasa menciptakan bumi, Yesus Kristus, yang benar Tuhan kita, yang kita menebus dosa kami, yang kita sengsara dalam penderitaan Kristus Kristus, diselesaikan bahwa dan dimaafkan, yang berdoa penantian pada ketika kami dari antara mati, yang naik surga di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari sebelah kanan mengadili dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, mengampuni dosa, kebangkitan pada hari kehidupan kekal. Amin. Kita sampaikan doa umat. Bersama Yesus yang taat sampai wafat tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Marilah berdoa bagi gereja yang menderita. Ya Bapa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, dianiaya, dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap optimis bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon. Marilah berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Ya Bapa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan jangan tergoda oleh kepentingan diri. Kami mohon. Marilah kita berdoa bagi sanak saudara yang menderita. Ya Bapa, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang tertimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan kemalangannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon. Marilah kita berdoa bagi kita sendiri. Ya Bapa, curailah kami semangat Yesus, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kami sehari-hari, mengikuti jejak Putramu. Kami mohon. Marilah hening sejenak untuk menyampaikan doa kita. Kami mohon. Kami juga berdoa untuk para pengurus stasi kami yang baru. Kiranya Engkau senantiasa memberikan rahmat berkat-Mu untuk para pengurus stasi yang baru ini. Semoga mereka juga memiliki semangat pelayanan, kerendahan hati, semangat berkorban bagi umat-Mu di stasi Rantau Raso ini. Kiranya Engkau senantiasa mendampingi mereka agar mereka juga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh pengabdian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi sanak saudara-saudari kami, keluarga kami yang sudah meninggal, untuk semua arwah yang masih ada dalam api pencucian, yang mohon doa dari kami. Semoga mereka juga memperoleh pengampunan belas kasih-Mu dan boleh mengalami kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu. Berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu, kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Kita iringi dengan lagu dari Mada Bakti nomor 237, 237. Teruntai dunia suci. Teruntai
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan bersatukanlah dengan kurban putra-Mu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah menggerakkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ia yang tidak bersalah rela menderita bagi orang berdosa dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji Dikau dan bersorak gembira sambil bernyanyi. Mada Bakti 253. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Palma ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadanya, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku."
misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Sardinono dan Uskup Emeritus Aloysius Sudarso, serta para imam, diakon dan semua pelayan agama. Nyalakan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santa Yosef Mempelai, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Pada bakti 679. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Pada jaya mulia dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan istilah kami, supaya bersatu dengan sesuai dengan
Tuhan bersamamu. Kristus. Mada Bakti nomor 274. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lihatlah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Dan Tuhan saya atas segala saya tetapi bersabar saja karena saya tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Mengikuti lagu komuni dari Mada Bakti nomor 293. 293. Maka minumlah, maka minumlah akan dari Allah, tanda kasih-Nya kepada umat-Nya. Marilah berdoa. Ya Allah kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini bersujud memohon kepada-Mu. Semoga sebagaimana berkat kematian putra-Mu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Pengumuman gereja. Hari ini Minggu tanggal 10 April 2022. Hari Minggu Palma. Kegiatan gereja dalam minggu ini. Hari Rabu tanggal 13 April 2022. Ada gotong royong untuk membuat dekor Tri Hari Suci. Dan gotong royong dikoordinasi oleh Bapak Aloysius Supriyanto dan dibantu oleh kawan-kawan yang lainnya. Petugas pelayanan untuk Tri Hari Suci. Untuk Kamis Putih, yaitu tanggal 14 April 2022 dan dimulai pukul 18.30 atau jam setengah 7 malam. Pemimpin misa Romo Wahyu, Dirijen Bapak Antonius Samso, Lektor Ibu Francisca Wahyuningsih, Pemasmur Bapak F. Tardio, para rasul Bapak Sukijo, Bapak Andar Kurniawan, Bapak Suparjo, Bapak Sunardi, Bapak Atmo, Bapak Sugiri, Bapak Muji Sutresno, Bapak Markus Sumartoyo, Bapak Dimat, Bapak Kardio, Bapak Supriyanto, dan Bapak Emmanuel Kristianto. Mistina, Sandy, Rosa, Valin, Yesi, Bagus, Simon, dan Andre. Pengantar persembahan, keluarga Bapak Agus Pintoro. Pemimpin tuturan, Bapak Agus Pintoro. Untuk Jumat Agung, tanggal 15 April 2022, dan misa dimulai pukul 16 atau jam 4 sore. Pemimpin misa Romo Wahyu, Dirijen Bapak Antonius Samso, Lektor Bapak Agustinus Basuki, Pemasmur Bapak Markus Sumartoyo, Pasio Bapak Agus Pintoro, Bapak F. Kardio, dan Bapak Antonius Sucibangun. Mesdina, Yesi, Rosa, Sandy, dan Andre. Dan sebelum misa diawali dengan doa jalan salib, dan doa dimulai pukul 15 atau jam 3 sore. Pemimpin doa jalan salib Bapak Emmanuel Kristianto. Mesdina,